Wambaje, AJ, Sorai, amin. Allah pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang hidup di atas tanah waktu, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 47 ayat yang pertama. Kayu kuasa nyanyi Papa Haji. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa tidak ada kebenaran lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa
oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Wirayau aniau na au yedu. Nama jemaat mengundang vokal grup Onate Blessing SP5 untuk memperdengarkan kidung pujian. Karong Sien Toinemu Anjauba. Dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Dia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila Ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan Dia 7 gembala. Bahkan dengan memimpin manusia, mereka itu akan mencukur negeri Asyur semua akan dinyatakan. Maka akan terjadi pada waktu itu dunia yang firman Tuhan. Aku akan menyiapkan jalan dari tenang dan akan membinasakan keretaan. Aku akan menyiapkan kepada hidup dan akan menemukan segala maka akan dihadapkan amal kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang punya firman dan hidup. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ada pada ayatnya yang pertama yang berbunyi, "Tapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang kecil
Gate itu artinya rumah. Tapi dalam sejarah perjalanan iman orang Kristen, kota ini memiliki makna yang begitu penting. Orang bilang kecil-kecil tapi rapi. Biar kecil tapi memberikan dampak pengaruh yang begitu besar, terutama dalam perjalanan iman sebagai orang percaya. Ini merupakan kampung halaman dari para Daud. Daud dilahirkan dan dibesarkan di kota Bethlehem. Yang ketiga, Rut dan Boaz mengalami perjumpaan di tempat ini. Dan selama kita itu lahir di kota ini. Itulah yang kemudian digambarkan oleh Nabi Mika dalam pembacaan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelumnya, Nabi Mika telah menubuatkan tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu yang akan lahir di kota Bethlehem. Oleh sebab itu, bagian ini mengajarkan saudara dan saya, penting untuk saudara dan saya pegang janji Tuhan. Karena segala yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya, kita yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Terkait dengan yang kecil, kota yang kecil akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa untuk menyatakan maksud dan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka bagian ini di sana dikatakan sesuatu yang kecil, kota yang kecil, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang besar dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Karena di sana Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagian ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang lemah, sesuatu yang kelihatannya tidak berharga, tapi di mata Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang mendatangkan makna dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu bagian ini mau membawa saudara dan saya, mungkin hari ini saudara dan saya ketika kita ada dalam rumah tangga, ketika kita ada dalam pekerjaan, ketika kita ada dalam pelayanan Tuhan, mungkin ada orang-orang yang tidak memandang saudara dan saya, mungkin ada orang-orang yang tidak menganggap remeh saudara dan saya, mungkin ada orang-orang di sana yang menganggap bahwa saudara dan saya tidak memiliki makna, mungkin di sana ada saudara dan saya yang dianggap tidak berarti. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita ada dalam situasi makanan, maka saudara dan saya bayangkan kalau kita tidak makan, maka kita bisa mati. Oleh sebab itu, roti dapat disimbolkan sebagai kehidupan. Maka kalau hari ini ditanyakan kepada jemaat Tuhan, apa yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya? Sebenarnya hanya ada dua hal penting, yaitu perut saya aman, tubuh saya aman. Makanya ada orang-orang yang kemudian bekerja pagi, siang, dan malam supaya apa? Supaya tubuh mereka aman, supaya perut mereka aman. Maka kita bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, supaya itu mendatangkan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, maka Yesus katakan pada bagian ini, makanan yang dimaksud saudara dan saya jangan salah mengerti. Makanan yang dimaksud adalah makanan rohani. Maka bagian yang penting dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, maka kebenaran firman Tuhan mau memberikan saudara dan saya perhatian, fokus kepada makanan rohani. Kenapa
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak, jangan balik ke sini. Jangan cari dunia. Karena kalau cari dunia, pasti saudara dan saya binasa. Cari dunia, maka saudara dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana ini mau katakan kepada saudara dan saya bahwa apa yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini, Tuhan sanggup sediakan itu bagi saudara dan saya. Yang dia minta, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua yang engkau butuhkan dalam hidup ini akan diberikan kepadamu. Itu rumusnya. Minta maaf, ini bukan rumus logel. Jadi pasangan Anda tidak bisa keluar angka 6. Tapi ini adalah rumus Tuhan. Maka sekali lagi janji Tuhan, rumus Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Cari Tuhan, cari kehendaknya, maka saudara dan saya akan lihat, maka seluruh yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Makanya saya mau bilang kepada anak-anak, itu minim sekali mereka tidak lagi ada di dalam ibadah-ibadah, baik ibadah KSP, ibadah bangun, tapi juga ibadah di dalam jemaat maupun ibadah-ibadah yang lain. Saya mau bilang bahwa anak-anak muda yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketika anak-anak muda itu ada di dalam gereja, ketika anak-anak muda itu ada di dalam pelayanan bagi Tuhan, maka Tuhan menyiapkan masa depan. Satu kata bijak bilang begini, siapa yang sibuk buat Tuhan, maka Tuhan pun akan sibuk buat dia. Maka kalau engkau mau supaya Tuhan sibuk ketika engkau sedang mencari pekerjaan, maka ketika engkau mau Tuhan sibuk ketika engkau mencari tempat hidup, maka ketika engkau mau Tuhan sibuk untuk masa depan, maka sibuklah bagi Tuhan ulangi satu. Adalah di dalam gereja, adalah di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan, adalah di dalam setiap ibadah-ibadah. Maka engkau tidak perlu khawatir tentang masa depanmu. Engkau tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena Tuhan akan menjaminkan itu di dalam hidupmu. Kenapa? Karena itu yang dialami oleh Abraham. Satu kali terjadi pertengkaran antara ditentukan oleh ketaatan saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Maka lihat apa yang dialami oleh Lot. Lot tadinya memilih daerah kota Sodom dan Gomora yang subur itu, tapi pada akhirnya apa? Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang, sehingga tanah Sodom dan Gomora hingga sampai detik ini tidak dapat ditanami. Kenapa? Karena tanah itu tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Karena tanah yang tingkat sulfurnya tinggi, maka tidak dapat ditanami. Tapi lihat bagaimana Abraham, kemanapun Abraham pergi, maka berkat Tuhan yang mengikutinya. Kemanapun Abraham pergi, maka berkat Tuhan yang akan mengikutinya. Makanya saya mau bilang, Tuhan itu dia sanggup mengubah tempat yang kering menjadi basah, tempat yang subur, tempat yang tandus menjadi subur. Tapi sebaliknya dia Tuhan juga mampu merubah tempat yang subur itu menjadi tandus, yang basah itu menjadi kering. Karena dia Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Maka bagian firman Tuhan ini mau ajarkan saudara dan saya, jangan kejar berkat. Karena kalau engkau kejar berkat, engkau tidak mendapatkannya, maka engkau akan kecewa. Tapi yang Tuhan minta, kejar dia, kejar Tuhan, kejar kehendaknya, maka berkat Tuhan itu dengan sendirinya akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mari kita tidak menjadikan rumah kita rumah perang. Tahu rumah perang? Suami dan istri tiap hari tinggal bertengkar, tinggal ribut, anak tidak lagi mendengarkan orang tua. Maka itulah rumah perang.
Jangan jadikan rumah kita itu rumah gosip. Minta maaf, ibu-ibu, ada banyak dari kita yang kemudian suka bergosip. Minta maaf, saya mau bilang ini agak sedikit keras dan kasar. Jangan jadikan rumah kita itu rumah bordil. Minta maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, engkau yang masih punya will, wanita idaman lain, pria idaman lain dalam hidupmu, engkau sudah punya suami, engkau sudah punya istri, tapi masih tertarik dengan orang lain, maka engkau sedang menjadikan rumahmu adalah rumah bordil. Jangan jadikan rumah kita itu komi. Tahu komi? Toko minuman. Sekarang ada banyak dari kita yang menjadikan rumah kita ini adalah komi, toko minuman. Nanti begitu mabuk, pulang baru jadikan rumah itu rumah perang. Satu kali, maka kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat mempersiapkan diri memasuki masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
kita akan ada dalam pengakuan iman. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tatapai wanak parang sore doa nadi rumah mandena dia usir Yesus Rama biruan tatapai sore Sing Jesus viruane Sing Jesus viruane Viruane tak sampai sore kemudikan perahu berlayar angin rimbun ke seberang sana di waktu malam kita ku panggil Tuhan Yesus. Mari kemudi perahu sampai ke darat.
sampai ke darat. Di atas negeri, di atas tanah ini, sesuai dengan rencana dan janjimu. Sing Yesus diruani, sing Yesus diruani, 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 sampai sore. Dengan rencana dan janjimu, para engkau air apa. Namamu baik ya Tuhan. Bila topan keras melanda,
lagu Baby yang diantarkan dalam persembahan mengisahkan tentang Yesus digantung di kayu salib sebagai korban penebusan dosa bagi umat manusia di dunia, terutama orang Papua. Yeah.
atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau hari ini rumah doa ini, maka ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan, ketidaksetiaan kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Berilah kami Maha Kudus memperbaharui seluruh batin, pikiran dan kehidupan kami, supaya dari hari ke hari di dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku yang setia firman Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ketika kami ada di dunia ini, biarlah mulai dari detik ini Tuhan, setelah firman ditaburkan bagi kami, maka kami mempersiapkan diri kami, pribadi kami, rumah tangga kami, supaya kami masuk dalam kehidupan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan, supaya hidup dan kehidupan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa dalam nama ini. Biarlah tema yang pada kebenaran firman memberkati setiap kami dalam jalan hidup kami. Kami berdoa, hamba berdoa dan kami semua berdoa. Kami minta pertolongan dan penyertaan Tuhan atas umat-Mu yang beribadah ini, mulai dari anak-anak yang ada di dalam kandungan ibu sampai orang dewasa, sampai orang lansia. Tuhan memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, diberkati dan dimurahkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sebagai pegawai ASN, sebagai pegawai swasta, sebagai tenaga kontrak. Berkati kami juga Tuhan sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai anggota DPRD, yang berdagang atau berjualan di pasar-pasar, di pondok-pondok di pinggir jalan. Bahkan kami yang berjualan di eceran Pinang, bahkan yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati kami juga sebagai buruh bangunan. Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan yang Tuhan andalkan. Anggota TNI, anggota Polri, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya dengan berkat Tuhan dimanapun kami berada, maka berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kami. Ketika kami ada di muara-muara kali, ketika kami ada di sungai, ketika kami ada di kandang, ketika kami ada di ladang, ketika kami ada di kebun, ketika kami ada di sekolah, ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di kantor, ketika kami ada di kota, ketika kami ada di pasar, ketika kami ada di kampung, ketika kami ada di mana saja Tuhan, biarlah berkat Allah di dalam nama Yesus senantiasa dicurahkan dalam hidup dan kehidupan kami sekalian.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.